bercerita tentang Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah anak kembar dari Ishak dan Ribka. Esau memiliki kulit berbulu lebat dan suka berburu. Sedangkan Yakub berkulit bersih dan lebih suka tinggal di rumah. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena ayahnya memberkati Yakub. Esau juga bertekad untuk membunuh Yakub ketika hari berkabung untuk ayahnya sudah dekat. Jadi Yakub harus melarikan diri karena kesalahannya kepada Esau. Yakub meminta maaf kepada Esau dan Esau memaafkan Yakub. Esau menikahi 2 orang istri, yaitu penduduk setempat yang melanggar perintah Abraham. Esau merupakan nenek moyang Edom dan orang Edom. Kira-kira apa ya yang selanjutnya terjadi dalam kehidupan Esau dan Yakub? Makanya kita sama-sama ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. God bless you teman-teman. Shalom kids, bertemu lagi dengan aku, Kak Matias. Masih di tahun yang sama nih adik-adik, bangkit jadi teranglah. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Yuk pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mau mulai ibadah kita. Kami mau memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, let's praise and worship. Shalom teman-teman. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Belum semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Matias, apa kabarnya? Luar biasa. Tian, apa kabarnya? Luar biasa. Kita memuji penyembah Tuhan harus luar biasa. Yes. Kalau gitu kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Coba tangannya semua kayak gini. Bikin huruf 1, bikin huruf 2, bikin huruf 3. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa ya kak? Apa ya? Kalau gitu kita langsung mainkan saja. Let's go kak. Yuk sambil tepuk tangan yuk. Beri kasih yang terbaik yuk. Kira-kira lagu apa ya? Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Katakan. Kau satu penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama. Katakan kau membuatku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Katakan kanan.
Oke adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan Yesus. Kita menaikkan pujian penyembahan kita lebih lagi. Mari masih dalam hadirat Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau selalu puji-Mu Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu Tuhan Yesus. Kita katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kumandang buat Tuhan Yesus. Dari awal katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkatilah kami agar dapat mempunyai telinga yang dengar-dengaran sehingga dapat mendengar firman-Mu dengan serius dan dapat melakukannya pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom semuanya. Wah, kalian hebat banget nih. Tadi udah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang kita siapin Alkitabnya, buku catatannya dan alat tulisnya ya. Oh iya, kakak juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat adik-adik semua yang berulang tahun di bulan November ini ya. Semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, semakin pintar, dan semakin banyak berkatnya. Oke, sekarang kita mulai yuk. Kita siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Nah, adik-adik, kali ini tema kita berjudul Kita Akan Berbuah Jika Kita Mau Dibersihkannya. Nah, cerita ini kita akan belajar dari kisah Esau dan Yakub yang terdapat di dalam kitab Kejadian 25 sampai Kejadian 35. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa baca bareng mama papa di rumah ya. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang hari ini beribadahnya bareng kakaknya, angkat tangannya? Wah, banyak juga ya. Kakak tanya lagi. Siapa yang ibadahnya hari ini bareng sama adiknya, angkat tangan? Wah, banyak juga. Yang terakhir nih kakak mau tanya. Siapa yang beribadah hari ini bareng sama saudara kembar, yang angkat tangan? Wah, ada juga beberapa ya adik-adik ya. Nah, kali ini kita juga akan belajar dari kisah saudara kembar adik-adik yang bernama Esau dan Yakub. Jadi, Esau dan Yakub ini adalah anak dari Ibu Ribka dan Bapak Ishak adik-adik. Nah, sebelumnya ini Ibu Ribka mandul adik-adik atau tidak bisa memiliki anak. Tapi Ishak berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan membuka kandungannya dan membuat Ibu Ribka mengandung adik-adik dan mengandung anak kembar adik-adik. Yang pertama atau yang sulung diberi nama Esau adik-adik dan yang bungsu diberi nama Yakub adik-adik. Dan pada waktu mereka lahir, Esau ini dia lahir lebih dahulu daripada Yakub adik-adik. Dan ketika Yakub lahir, di Alkitab disebutkan bahwa ketika Yakub lahir ketika lahir memegang tumit dari Esau adik-adik. Terus gimana kak kelanjutannya? Nah, seiring berjalannya waktu mereka tumbuh dewasa adik-adik. Mereka bertumbuh adik-adik dan Esau menjadi orang yang pandai berburu adik-adik. Dia suka di padang, sedangkan berbeda dengan adiknya yaitu Yakub. Kalau Yakub dia lebih suka tinggal di kemah adik-adik karena dia orangnya tenang adik-adik. Nah, pada saat itu Ishak sudah sangat tua adik-adik dan dia tidak tahu kapan waktunya kalau dia akan dipanggil Tuhan. Sehingga dia memanggil anak sulungnya yaitu Esau untuk diberkati adik-adik. Tapi sebelum itu Ishak menyuruh Yakub untuk pergi berburu adik-adik, untuk berburu binatang. Setelah itu memasaknya untuk Ishak dan setelah itu Ishak akan memberkati dia adik-adik. Apanya kah yang diberkati? Diberkati yaitu diberikan hak kesulungannya adik-adik. Nah, singkat cerita sebelum Ishak memberkati adik-adik, pada suatu ketika Esau pulang dari berburu, Esau sangat lapar adik-adik. Dan pada saat sampai di kemah atau di tempat tinggal mereka, Esau melihat bahwa Yakub sedang masak sup adik-adik, sup kacang merah. Dan kalian tahu Yakub bilang kepada Esau adik-adik, karena Esau minta makanan yang dimasak oleh Yakub adik-adik. Tapi Yakub bilang kayak gini, kamu boleh ambil makanan aku, kamu boleh cicipin makanan aku, tapi kamu harus memberikan hak kesulunganmu kepada aku. Begitu kata Yakub. Dan Esau nggak pikir panjang adik-adik, dan dia langsung mengokekan yang diminta oleh yang diminta oleh Yakub adik-adik. Dalam hal ini Esau menganggap rendah hak kesulungan adik-adik. Nah, kakak kembali ke cerita yang tadi adik-adik ya. Ketika Ishak menyuruh Esau untuk pergi berburu dan Esau melakukan hal tersebut adik-adik. Tapi tahukah kalian, mamanya atau Ribka mendengar hal tersebut adik-adik. Ribka mendengar bahwa Ishak mau memberkati Esau untuk memberikan hak kesulungannya adik-adik. Sehingga Ribka teringat
kalau Tuhan pernah ngomong ke Ribka adik-adik. Kakak bacain ya. Kakak bacain di Kejadian 25 ayat yang ke-23. Ini sebelum waktu Ribka mengandung kedua anak ini adik-adik ya. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, Ribka ingat akan janji Tuhan ini adik-adik, sehingga Ribka memberitahu atau menyuruh Yakub untuk dia berubah atau dia meniru abangnya, yaitu Esau adik-adik. Sedangkan mereka berdua ini sangat berbeda. Kalau Esau itu dipenuhi dengan bulu yang lebat adik-adik seperti jaket. Dan kalau misalnya Yakub itu dia tidak berbulu adik-adik. Dan mendengar hal itu, Yakub bilang sama mamanya, "Gak bisa, aku sama Esau beda. Mana mungkin, suara kita juga beda, perawakan kita juga beda. Pasti Bapak akan mengetahui hal ini." Tapi Ribka meyakinkan Yakub adik-adik bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Ribka yang akan menanggung semuanya. Akhirnya Ribka menyuruh Yakub untuk mengambil 2 ekor kambing muda. Buat apa Kak? Yaitu dia biar bisa dimasak, dan juga akhirnya tangannya, lengannya dan bagian-bagian lain itu ditutupi sama bulu binatang adik-adik agar bisa serupa dengan kakaknya. Dia kemudian menutupi tangan dan leher Yakub dengan kulit kambing. Jadi yang dipakai di sini adalah kulit kambing ya adik-adik ya. Karena kalau tidak ditutupi, pasti papanya akan sadar kalau itu bukan anak sulungnya, melainkan anak bungsunya. Nah, akhirnya Yakub dia taat sama mamanya adik-adik. Dia membawa makanan, terus dia menghadap kepada papanya yaitu Ishak. Dan dia bilang, "Papa, ini anakmu datang." Nah, setelah itu papanya tanya, "Benarkah itu kau Esau?" Terus Yakub yang pura-pura Esau, dia bilang, "Ya Bapak." Dan setelah itu adik-adik, akhirnya Yakub memberikan makanan kepada Ishak adik-adik. Di sini Yakub berpura-pura menjadi Esau ya adik-adik ya. Karena papanya sudah tua, jadi papanya tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi dia hanya bisa mendengar dan meraba. Dan ketika diraba ternyata ada bulunya. Karena kan tadi udah dikasih bulu binatang ya adik-adik ya. Akhirnya bapaknya bilang, "Oh iya, ini anakku Esau." Dan akhirnya setelah dimakan adik-adik, dan Ishak memberkati Yakub adik-adik, memberkati hak kesulungan yang seharusnya diberikan kepada Esau, tapi ini diberikan kepada Yakub adik-adik. Wah, kakak mau tanya nih adik-adik, kira-kira hal tersebut baik atau tidak? Iya, tapi ini sudah sesuai dengan firman Tuhan adik-adik ya, seperti yang tadi disampaikan di Kejadian 25 ayat 23 adik-adik. Nah, singkat cerita gimana Kak? Setelah itu Esau yang tadi berburu dia pun pulang, dan dia sudah siap dengan masakannya, dan dia kembali kepada bapaknya. Dan dia bilang, "Ya Bapak, aku pulang." Dan kalian tahu adik-adik, ketika Esau pulang, bapaknya bilang, "Loh, tadi aku udah dikasih makan. Bukankah tadi itu engkau? Karena aku sudah memberkati engkau sebelumnya." Dan ternyata yang diberkati sebelumnya adalah bukan Esau adik-adik. Kira-kira Esau sedih atau tidak? Betul, sedih adik-adik. Kira-kira Esau marah atau tidak? Iya, dia marah, dia sedih, dia kesel karena apa yang seharusnya menjadi haknya dia, yaitu hak kesulungan, karena dia anak pertama, ini tidak bisa. Dan akhirnya Esau bilang, "Ya udah Bapak, kalau gitu apakah ada berkat yang lain yang bisa aku terima?" Tapi adik-adik, tidak ada berkat yang lain yang bisa diberikan kepada Esau adik-adik, karena semuanya atau hak kesulungan yang tadi yang seharusnya diterima oleh Esau itu sudah diberikan kepada Yakub adik-adik. Nah,
Akhirnya Esau menjadi sangat marah adik-adik dan dia berniat untuk membalas dendam kepada adiknya, yaitu Yakub adik-adik. Dan kebetulan pada saat itu mamanya atau Ribka itu mendengar kalau Esau mau membalas dendam kepada Yakub adik-adik, dan akhirnya mamanya serta papanya menyuruh Yakub untuk pergi dari tempat itu adik-adik. Akhirnya dia pergi ke tempat yang jauh, yaitu pergi ke Haran, ke tempat tinggal dari saudara mamanya adik-adik. Di sana dan juga diberikan informasi adik-adik, diberikan pesan bahwa Yakub jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Pergilah ke rumah Betuel ayah ibumu dan ambillah dari situ seorang istri dan anak-anak Laban, saudara ibumu. Demikianlah Ishak melepas dan memberkati Yakub sebelum pergi ke padang Aram adik-adik. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Kak? Setelah itu seperti yang disampaikan oleh papa mamanya, Yakub ini taat adik-adik. Dia pergi ke Haran adik-adik, yaitu bertemu dengan Laban, saudara dari mamanya. Di sana Yakub bertugas menjadi penjaga ternak adik-adik, dan dia sangat bekerja keras dan juga rajin. Dan Tuhan memberkati Laban karena Yakub dan membuatnya sangat kaya adik-adik. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Kak? Tapi pada saat itu Laban berbuat curang kepada Yakub adik-adik, dan dia harus bekerja 14 tahun untuk dapat kedua anak perempuan Laban menjadi istrinya, lalu 6 tahun lagi untuk mendapat ternaknya adik-adik. Jadi di sini Yakub dibohongin adik-adik. Pertama dia mau menikahi Rahel, anak keduanya dari Laban. Setelah itu Laban bilang boleh, tapi kamu kerja sama aku dulu ya. Nah, setelah dia kerja keras, ternyata Laban curang. Yang dikasih malah anak pertamanya, yaitu Lea adik-adik. Nah, setelah itu Yakub masih mau tetap sama Rahel adik-adik. Akhirnya dia kerja keras lagi dan dia mendapatkan Rahel adik-adik. Dan begitu selanjutnya sampai dia mendapatkan ternak. Tapi Tuhan memberkati Yakub dan juga memberkati Laban dengan berlimpah-limpah adik-adik. Tetapi Allah tidak membiarkan Laban berbuat jahat kepada Yakub. Maka sangat bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Tuhan berfirman kepadanya untuk pulang kembali ke negeri Ishak ayahnya. Nah, pada suatu ketika Yakub Tuhan memberikan perintah kepada Yakub adik-adik bahwa dia harus kembali ke tempat dia dilahirkan dulu, yaitu kembali kepada keluarganya, karena selama ini dia tinggal di Haran, bahkan dia sampai mempunyai anak, dia juga mempunyai banyak binatang-binatang adik-adik. Nah, karena Yakub ini takut sama Esau, ia menyuruh utusan berjalan untuk mendahului mendapatkan Esau adik-adik, kakaknya, yaitu ke tanah Seir di daerah Edom. Ia memerintahkan mereka memberikan suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu, dengerin ya adik-adik ya, apa yang dipersembahkan untuk kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan dan 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Wah, kira-kira banyak gak yang disiapin sama Yakub adik-adik? Banyak ya adik-adik ya, karena Yakub dia merasa bersalah dan dia juga takut untuk menemui kakaknya, karena dia ingat dulu dia berbohong dan dia mengambil hak kesulungan yang sebenarnya bukan haknya Yakub, melainkan haknya Esau adik-adik. Kemudian utusan yang tadi membawa banyak bawaan atau membawa hadiah kepada Esau, mereka pulang adik-adik, dan para utusan itu berkata kepada Yakub seperti ini, kami telah sampai kepada kakakmu Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Wah, jadi ketika Yakub
mengirimkan utusan kepada kakaknya, ternyata kakaknya juga lagi dalam perjalanan untuk menemui Yakub dan membawa utusan sebanyak 400 orang adik-adik. Coba kalian bayangin adik-adik. Jadi Yakub kira-kira dia takut atau tidak? Betul, dia pasti sangat takut. Dia kepikiran sama masa lalunya, yaitu ketika dia berbohong dan ketika dia mengambil hak kesulungan kakaknya. Dan dia tahu kakaknya tuh sangat marah sama dia. Maka ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Jadi akhirnya Yakub mempersiapkan barisan juga untuk bertemu dengan kakak-kakaknya. Di sini Yakub mengatur strategi adik-adik, yaitu di budak-budak perempuan beserta anak-anaknya itu mereka berjalan di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali adik-adik. Dan juga setelah itu mereka mulai berjalan adik-adik dan mereka kira-kira ketemu gak sama kakaknya? Betul adik-adik, mereka ketemu dan kalian tahu setelah itu dan Yakub berjalan di depan mereka dan dia sujud ke tanah sampai 7 kali sehingga ia sampai dekat dengan kakaknya adik-adik. Kak, kenapa 7 kali sujudnya? Karena pada saat itu ketika dia bersujud selama 7 kali itu tandanya dia sangat menghormati kakaknya adik-adik. Itu bagian dia untuk memperlihatkan rasa hormatnya kepada kakaknya dan juga rasa permohonan minta maaf kepada kakaknya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Esau kepada Yakub adik-adik? Ketika Esau melihat Yakub, dia sujud sampai 7 kali terus dia lihat bawa rombongan yang banyak. Siapa yang bilang Esau tetap marah? Angkat tangannya. Wah, ada banyak juga ya. Nah, coba siapa yang bilang kalau Esau gak marah sama adiknya? Angkat tangannya. Wah, kakak lanjutin ya. Nah, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, yaitu Esau berlari mendapatkan Yakub. Dan kalian tahu, Esau hatinya sudah dilembutkan oleh Tuhan adik-adik. Dan dia berlari mendapatkan Yakub. Yakub dipeluknya dan juga dia mencium Yakub adik-adik. Lalu mereka mulai menangis satu sama lain. Dan kemudian pada saat itu Esau mulai lihat adik-adik, wah kamu bawa siapa aja di belakang, kok banyak orang. Dan akhirnya Yakub memberitahu bahwa itu adalah keluarganya, yaitu anak-anaknya dan budak-budaknya yang diberikan Tuhan kepada dia adik-adik. Wah, kakak mau tanya nih adik-adik nih, siapa yang tadi bilang kalau Esau akan marah banget sama Yakub? Angkat tangannya. Wah, banyak ya. Tapi coba siapa yang bilang kalau Esau akan memaafkan Yakub? Angkat tangannya. Wah, banyak juga ya adik-adik ya. Sebenarnya adik-adik, kalau kita menurut manusia pasti itu sangat amat susah untuk memaafkan saudara yang sudah sangat bersalah. Tapi karena Tuhan sudah melembutkan hati Esau sehingga ia bisa menerima Yakub adik-adik. Nah, sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta dengan anak-anaknya. Lalu mereka sujud mendekat. Lalu Lea beserta anak-anaknya mereka pun sujud mendekat kepada Esau adik-adik. Dan begitu juga dengan Rahel dan Yusuf, dan mereka semuanya sujud kepada Esau adik-adik. Wah, kira-kira keren banget gak adik-adik cerita firman Tuhan hari ini? Keren banget ya. Coba siapa yang tadi masih berantem sama saudaranya? Angkat tangannya. Wah, siapa yang udah baikan? Angkat tangannya. Wah, keren juga nih adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar adik-adik bahwa ketika kita mau diubahkan atau ketika kita hidup dalam kekudusan, kita melepaskan amarah,
kita melepaskan dendam dan kepahitan, maka kita akan berbuah. Karena kita akan terus dibersihkan oleh Tuhan adik-adik. Sehingga kita tidak lagi menjadi anak-anak yang mudah marah, mudah mendendam, atau mudah menjadi emosi. Tapi karena Tuhan dan kita sudah dibersihkan, kita menjadi pribadi yang lebih baik adik-adik. Pribadi yang punya damai sejahtera, punya kesabaran, punya kelemah lembutan seperti yang ada pada buah roh adik-adik. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita tutup Alkitabnya. Kembali juga tutup buku catatannya. Sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh belajar dari Esau dan Yakub ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau yang terus membersihkan kami Tuhan Yesus, agar hati kami selalu kudus Tuhan Yesus, agar kami jauh dari marah-marah Tuhan, dari dendam, dari kebencian, dan dari hal-hal yang tidak baik lainnya ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berikan kami kekuatan agar kami bisa selalu menyenangkan hati-Mu, dan agar kami bisa selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya, amin. Al-Rasul 14 ayat 3b. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Ya adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini, kakak minta yuk semuanya kita berdiri, semua bangkit berdiri, mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini saat kami beribadah. Biar semua ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan, sebelum kami selesai ibadah kami, biar kami meminta berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kasih karunia Tuhan Yesus dilimpahkan kepada setiap kami. Tuhan memberkati setiap kami dengan berkat kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah-limpah di dalam segala hal. Pendidikan kami, keluarga kami, pekerjaan, semua aktivitas yang kami lakukan, semua diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kakak teringat juga nih buat semua kamu yang berulang tahun di bulan ini. Kalau ada kamu yang merasa berulang tahun di bulan ini, dan benar-benar berulang tahun ya, kakak akan berdoa buat kamu semua. Angkat tangan kamu, tumpang tangan. Kalau ada keluarga, kerabat kamu di sekitar kamu yang berulang tahun juga, sama-sama kita berdoa. Yuk kita berdoa minta berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat teman-teman kami, adik-adik kami, keluarga kami yang di bulan ini bertambah lagi 1 tahun. Terima kasih buat karunia Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Sampai tahun ini mereka boleh mengalami penambahan usia, semuanya karena kasih karunia Tuhan dan karena berkat Tuhan melimpah atas mereka. Diberkatilah mereka yang bertambah usia di bulan ini, biar semakin bertambah juga cinta dan kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam segala hal. Masa depan yang indah, masa depan yang baik sudah Tuhan tetapkan ada di tangan Tuhan untuk masa depan setiap mereka. Kami percaya berkat Tuhan sudah dilimpahkan bagi mereka semua, dan apa yang menjadi keinginan di dalam doa setiap mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang genapi sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah, umur panjang diberkati Tuhan, berkat diberkati Tuhan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.